Trans TV merupakan singkatan dari Televisi Transformasi Indonesia, adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Transmedia. Inisiatif untuk mendirikan Trans TV sendiri sudah ada dalam pikiran Chairul Tanjung pada awal 1990-an. Chairul Tanjung pada saat itu mengajak Direktur TVRI Ishadi SK untuk bergabung dengannya membangun sebuah stasiun televisi baru. Walaupun demikian, Ishadi menolaknya karena pemerintah pada saat itu tidak memberikan izin bagi keduanya untuk melaksanakan proyek ini. Rencana besar Chairul Tanjung baru terwujud ketika bersama 4 stasiun televisi lain, yakni DVN TV, MTI TV, PRTV, dan GIP. Pada 12 Oktober 1999, Trans TV berhasil menjadi pemenang seleksi pendirian televisi baru dari Departemen Penerangan. Pada 25 Oktober 1999, izin prinsip pendirian untuk Trans TV diberikan bernomor. Dan kemudian pada 23 Desember 1999, PT Televisi Transformasi Indonesia resmi didirikan di Jakarta. Transformasi disingkat dengan nama Trans. Di sini bermakna bahwa stasiun televisi baru ini akan menjadi yang terdepan di Indonesia. Hingga 2001, Trans TV melakukan beberapa persiapan seperti membangun stasiun relay di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Ditambah dengan menyiapkan dana lebih dari 75 miliar dan menjalin kerjasama dengan perusahaan Prancis dan Inggris serta konsultan Australia. Pelatihan juga dilakukan pada karyawannya yang masih belum memiliki pengalaman di TVRI, tempat Ishadi dulu bekerja. Awalnya Trans TV direncanakan akan bersiaran perdana pada 1 Januari 2001 dan 18 Juni 2001, tetapi baru pada 22 Oktober 2001 stasiun televisi ini mampu mengadakan siaran percobaannya yang saat itu hanya berupa tester dan cakupan siaran yang terbatas di wilayah Jabodetabek saja. 3 hari kemudian siaran percobaannya ditingkatkan dengan menayangkan beberapa acara, terutama program Trans Tune In, yang merupakan acara perkenalan stasiun televisi baru ini yang dikemas dengan gaya kuis diiringi penayangan video klip. Ditambah perluasan siarannya ke Bandung. Memasuki 1 Desember 2001, acara Trans Tune In digantikan oleh acara Transvaganza, yang merupakan acara perkenalan program-program yang akan disiarkan Trans TV ke depannya. Acara dalam siaran percobaan kemudian ditambah dengan menayangkan film-film barat dan kuis tebak harga. Trans TV kemudian diresmikan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 15 Desember 2001 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan memulai siarannya secara nasional. Trans TV merupakan stasiun TV yang terbilang unik. Hal ini dikarenakan stasiun TV ini merupakan satu dari sedikit stasiun TV di Indonesia yang tidak pernah mengalami perubahan kepemilikan, yaitu dimiliki oleh Chairul Tanjung sampai sekarang. Bahkan Chairul Tanjung justru dapat mengembangkan sayapnya di industri pertelevisian dengan membeli mayoritas saham TV7 dan sempat dirumorkan juga pernah akan mengakuisisi beberapa stasiun televisi lain seperti Indosiar dan Antv. Target acara Trans TV saat awal bersiaran adalah hiburan umum dengan titik berat di bidang kebudayaan, iptek, dan olahraga dengan modal awal mencapai 500 miliar. Siarannya sendiri awalnya hanya selama beberapa jam saja per hari, yang kemudian ditingkatkan menjadi 18 jam pada 1 Maret 2002 yang menandakan stasiun televisi ini bersiaran penuh, dan menjadi 20 jam pada September 2002. Saat ini Trans TV telah mengudara selama 24 jam sehari. Dibandingkan dengan 4 stasiun televisi baru lain yang beroperasi pada saat yang sama, yakni La TV, Global TV, Metro TV, dan TV7, Trans TV hingga 2003 merupakan stasiun TV yang paling bagus kinerjanya. Hal ini karena program-programnya pada umumnya bersifat in-house buatan sendiri, ditambah program film barat yang terkesan megah, sehingga
dianggap berbeda dari televisi berbasis hiburan yang didominasi sinetron saat itu. Beberapa program in-house Trans TV yang cukup memikat pemirsa seperti Dunia Lain, Ekstravaganza, Cantik Indonesia, Wisata Kuliner, dan berbagai program lainnya. Kesuksesan Trans TV juga dibantu oleh sejumlah program sitkom seperti Bajat Bajuri yang pernah cukup populer. Pada Juli 2003, pendapatan TV ini sudah mencapai 40 miliar, hampir cukup untuk menutup biaya operasionalnya per bulan, yang artinya adalah 1/2 dari pendapatan Indosiar dan 2 kali dari pendapatan TPI di bulan tersebut. Bahkan, pada 2006 sampai 2007, Trans TV berhasil menanjak menjadi stasiun televisi papan atas, peringkat 1 sampai 2, dan pendapatannya mencapai 1 triliun, menyaingi para pemain lama. Kinerja Trans TV yang apik ini juga dibantu oleh seorang petingginya, yaitu Wisnu Tama, bekas pegawai Indosiar, yang memang dikenal cukup baik dalam menjadikan Trans TV unggul dalam program-program in-house yang segar. Namun, tampaknya setelah Wisnu Tama pergi bersama sejumlah karyawan Trans TV untuk membentuk TV baru bernama NET, Trans TV mulai mengalami penurunan. Awalnya stasiun televisi ini cukup populer beberapa saat dengan program You Keep Smile. Dahulu Yuk Kita Sahur dengan ikon utamanya Kaisar dengan berbagai goyangnya seperti goyang oplosan, dan selanjutnya goyang kaisarnya, walaupun sering mendapat kritik. Namun pada akhirnya Trans TV harus tersandung acaranya tersebut karena pada akhir Juni 2014 acara ini dihentikan oleh KPI sebabnya melecehkan seorang legenda seni, Benyamin Sueb. Sejak saat itu, rating Trans TV merosot dan tidak lagi berjaya, kalah pamor dari stasiun TV lain yang mengandalkan sinetron, kecuali untuk saat-saat tertentu seperti Piala Dunia 2018 yang membuatnya bisa meraih rating nomor 1, dan saat pernah menyiarkan drama Korea The War of the Merit. Sempat berupaya juga terjun kembali ke program sinetron dengan kembali menggandeng MD Entertainment dan menyiarkan beberapa program seperti menghidupkan kembali bioskop Trans TV, drama Korea, dan animasi. Namun tetap saja sampai sekarang TV ini sulit untuk bangkit seperti kejayaannya dahulu. Kemudian program Trans TV lebih banyak berisi gosip selebritis seperti Rumpi No Secret, Pagi-Pagi Ambyar, Brownies, dan berbagai program lainnya. Sejak akhir 2021, Trans TV terlihat melakukan perubahan besar dalam pemrogramannya. Dimulai dengan kembalinya program Pencarian Bakat Indonesia Mencari Bakat setelah 7 tahun absen, dan kali ini menayangkan musim kelimanya, serta hadirnya program komedi Klinik Tandean dan kuis Dreambox Indonesia yang kemudian membuka jalan sejumlah program in-house baru lainnya untuk tayang di Trans TV. Dan kemudian disusul kerjasama dengan pihak aplikasi layanan video WeTV untuk menayangkan sejumlah serial web mereka di Trans TV, dimulai dari versi serial web salah satu sinetron fenomenal Cinta Fitri.